Akhirnya ada guru yang betul-betul tidak sabaran sama dia, dilaporkan ke kepala sekolah. Emang kenapa? Ini anak mudir loh. Gitu. Dari enak kita sama Buya gitu. Akhirnya mereka musyawarahkan. Coba dicari gara-garanya apa, sebabnya apa, kok kenapa dia nggak memperhatikan pelajaran, bahkan lebih cenderung gangguin temennya, apa mentang-mentang dia anak mudir gitu kan. Ternyata setelah ditelusuri oleh bapak kepala sekolah, oh gini masalahnya, ibu guru ngajarin pelajaran yang menurut dia itu waktu TK pun dia sudah tahu. Apalagi bahasa Inggris. Anak saya TK-nya itu zaman pandemi. TK nggak ada yang bukan English bro. Jadi bahasa Inggris. Bahasa Inggris. Ustazahnya nggak bisa ngomong bahasa Inggris. Cuma pelajaran dasar buku produk aja, oke dia bisa. Akhirnya sering gangguin temannya. Kata kepala sekolahnya, sini saya coba bapak tes. Diteslah pelajaran kelas 6 SD, dia kelas 4. Lulus dia. Nah udah, kamu jangan duduk di kelas 4 lagi, langsung lompat ke kelas 6. Akhirnya sekarang umurnya masih 10 tahun dan sudah kelas 7 SMP. Dilompatin oleh kepala sekolah. Ada lagi anak yang memang kecenderungannya itu sensitif sekali, terganggu sedikit atau yang seperti itu kita harus perhatikan perbedaan-perbedaan. Maka tujuan dari program Tabsirul Muallim ini agar muallim bisa mengetahui perbedaan-perbedaan antar murid. Nah, antum harus ngapain nih? Bikin proyek ya. Ini kalau saya yang ngajar ada tugasnya. Antum cari buku. Kalau yang berbahasa Arab judulnya Ilmu An-Nafsi At-Tarbiyah. Ilmu jiwa pendidikan psikologi pendidikan. Ini yang pertama. Banyak ini buku judulnya psikologi pendidikan. Yang kedua, lebih khusus lagi tentang perkembangan anak-anak mulai dari umur 0 tahun sampai 3 tahun itu bagaimana karakternya, dari 3 sampai ke 5 tahun itu gimana karakternya, terus sampai kemudian umur SD selesai, umur SMP selesai, SMA bagaimana. Paling tidak sampai di situ. Ini bukunya namanya Psikologi Perkembangan. Ustaz Rizal boleh minta tolong nanti teman-teman ini dibagi ke dalam berapa kelompok. Jadi 3 kelompok. Ya nanti teknisnya sama Ustaz Rizal aja. Ummahat gimana pengaturannya saya kurang paham. Apa yang akan Anda kerjakan pada pertemuan ke depan nanti untuk yang bicara di sini. Kita bisa bagi ini menjadi 4 bagian, misalnya ini ke belakang, misalnya ini ke depan, ini ke depan, ini ke belakang, atau bagi rata, ya.
dan bawa masalah di kelas antum masing-masing. Kasus-kasus anak-anak. Jadi jangan cuma based on kitab, oh di buku begini. Lihat langsung kondisi real dari santri. Terus kita solusikan sesuai dengan ilmu dan pengalaman para ulama. Ya. Habis waktu 1 menit lagi. Tapi sudah selesai materi pas. Jadi pada pertemuan ke depan seperti itu ya bos kalian. Kalau kitabnya gampang kok, saya cuma kasih pointer-pointer ya, penting aja. Ya. Mungkin kita perlu 2 atau 3 kali pertemuan untuk al-Mihwarus Tarif ini karena dengan praktek sekaligus. Ya. Semoga pada pertemuan yang akan datang untuk sudah siap, sudah baca bukunya. Ini 2 buku ini sudah dibaca, ya, bikin resumenya apa, tapi prakteknya bulan depan harus bawa masalah yang ada di kelas apa itu kan murid-murid antum bawa, catat, bawa ke sini, kita baku hantam di sini, diskusi, temukan masalah dan solusinya. Ingat ya, orang cerdas itu kalau ada masalah bukan mempermasalahkan masalah, tapi mencari solusi. Ini beda-beda sedikit ya, nambahin sedikit. Ada masalah, problem itu menjadi batu ujian. Anda ini kualitasnya seperti apa? Kalau orang bodoh, ya, orang bodoh, kalau ada masalah itu mempermasalahkan masalah. Kok kayak gini sih? Suasananya panas. Kok panas sih? Udah tahu panas. Kalau dipermasalahkan, kok panas? Gitu ya, tambah panas. Orang average itu pertengahan lah, rata-rata umum manusia awam. Kalau ada masalah, ceritakanlah masalah. Di sini ngomong, sana ngomong, ketemu lagi sama orang lain lagi ngomong lagi. Di mana-mana ngomongin masalah. Dan itu kebanyakan di medsos tuh umumnya ini. Tapi coba lihat di medsos, kalau ada orang, kenapa sih di negeri presiden yang ini kenapa? Dia sendiri nggak ngerti masalahnya kenapa dan apa solusinya nggak tahu. Iran yang nggak tahu di mana, entah keberadaannya dia juga belum tentu, petanya Iran belum tahu. Tapi sudah kayak udah fisabilillah, kalau bela ini itu bela Iran apa bang? Bela Iran dong. Gak bakal jadi Syiah kalau bela Iran. Misalnya, kayak orang hebat gitu. Ya, bodoh atau average. Nah, yang diharapkan adalah